Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum Muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekkah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. 1. Teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snow Pukronje, J. Pijenapel, W.F. Sutterheim, J.P. Mokwete, hingga Sucipto Wirjosuparto. Ini meyakinkan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. 2. Teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J.C. van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1967 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya, itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori Persia atau Iran. Teori ini bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein dijajah di Ningrat. Abdurrahman Misno dan Reception Turgo Selection Modification. Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan dijajah di Ningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tobat di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. 4. Teori Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Jean Aberli 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara mereka dan masuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi.